Gitu. Terus yang di atas itu bisa melihat ke surga, bisa melihat ke neraka. Gitu. Maka tadi ketika Ashabul A'raf itu melihat kepada penduduk surga dan mengenali sebagiannya, maka dia mengatakan Assalamualaikum. Ya. Kenapa mereka belum bisa masuk? Nah kemudian jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, siapa penduduk Arab yang ada itu? Yaitu apa? Mereka adalah orang-orang yang berjuang di jalan Allah, tetapi mereka durhaka. Betul. Maka nanti itu penduduk Arab itu meminta kepada Allah. Ketika penduduk Arab itu melihat kepada penduduk neraka itu, maka dia berdoa kepada Allah, Rabbana la taj'alna ma'al qaumil zalimin. Ya. Wahai Rabb kami, jangan Engkau tempatkan kami bersama orang-orang yang zalim. Ayat ini terdapat di dalam surat Al-A'raf ayat 47. Ya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa iza surifat absaruhum tilqa'a ashabun nar qalu rabbana la taj'alna ma'al qaumiz zalimin." Dan apabila pandangan mereka dialihkan ke arah penghuni neraka, ya tadi kalau melihat kepada penduduk surga, dia mengatakan Assalamualaikum. Tapi ketika pandangan mereka dialihkan ke arah penghuni neraka, mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbana la taj'alna ma'al qaumiz zalimin. Wahai Rabb kami, jangan Engkau tempatkan kami bersama orang-orang yang zalim. Nah kemudian tadi itu, siapa penduduk Arab, Ashabul A'raf yang berdoa tadi kepada Allah Subhanahu wa taala agar tidak ditempatkan bersama orang-orang yang zalim itu? Kemudian Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala menyebutkan sebuah kisah tentang ada seorang yang bertanya kepada Rasulullah SAW tentang Ashabul A'raf itu. Siapa mereka? Su'ila Rasulullah SAW. Rasulullah SAW pernah ditanya mengenai Ashabul A'raf itu. Faqala, maka Rasulullah SAW menjawab, innahum qaumun kharaju usatun bighairi izni abaihim faqutilu fi sabilillah. Itu yang seperti tadi, orang yang berjuang di jalan Allah tetapi durhaka. Maka Rasulullah SAW menjawab, sesungguhnya mereka adalah satu kaum yang berangkat berperang di jalan Allah dalam keadaan durhaka karena tidak dapat izin dari orang tuanya. Ya. Berangkat tanpa izin orang tua mereka, lalu mereka gugur di jalan Allah. Ternyata nih tempatnya nanti di Arab sementara. Ternyata juga dari sini kita paham bahwa apa? Kedudukan orang tua kita itu begitu mulia. Walaupun ibadah berjuang di jalan Allah itu adalah puncak ibadah, tetapi tanpa izin itu akan mengerikan ibadah. Ya, nanti Allah akan tempatkan kalau durhaka. Beda dengan diizinkan itu. Maka tempatnya di Arab. Nah kemudian sebagian yang lain, Ibnu Jarir rahimahullah ta'ala mengatakan telah menceritakan kepadaku, Yakub telah menceritakan kepadaku Hasim, kepada kami Hasim telah menceritakan kepada kami Husain dari As-Sa'bi dari sahabat Huzaifah ibnu Yaman radhiyallahu anhu bahwa ia pernah ditanya mengenai penghuni A'raf itu. Huzaifah ibnu Yaman radhiyallahu anhu menjawab, mereka adalah kaum yang sama kebaikannya dengan keburukannya, sama. Ketika ditimbang, ya, itu ternyata sama. Berat kebaikannya sama dengan keburukannya. Dosa sama maksiatnya itu, dosa sama apa? Kebaikan dan dosanya itu sama. Beda kalau berat sebelah kan, itu udah tentu kan. Fa amma man saqulat mawazinu fa huwa fi 'ishatin radiyah. Adapun orang-orang yang berat timbangan amal kebaikannya, maka dia berada di tempat yang sangat
memuaskan, yaitu surga. Wa amma man khaffat mawazinu fa ummuhu hawiyah. Dan adapun orang-orang yang ringan timbangan amal kebaikannya, lebih banyak dosanya, maka neraka hawiyah itu tempatnya. Nah, ini sama. Kebaikan dan keburukannya itu sama. Sama. Maka nanti kata Huzaifah radhiyallahu anhum, mereka adalah kaum-kaum yaitu yang disebutkan ashabul a'raf. Mereka tempatnya di a'raf. Sementara, ya. Kenapa? Tadi keburukan dan kebaikannya itu sama. Keburukannya itu mencegahnya untuk masuk surga, sedangkan amal kebaikannya menahannya untuk masuk neraka. Kemudian Huzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu melanjutkan kisahnya. Oleh sebab itu kata beliau, mereka diberhentikan di atas tembok yang tinggi itu untuk menunggu keputusan Allah. Jadi ini Allah yang akan memberikan keputusan nanti. Mau dibawa kemana? Mau ke surga apa ke neraka? Karena sama tadi. Nah, sekali lagi tentunya kita nggak ingin berada di alam itu kan gitu. Kita pengennya masuk surga saja, gitu. Karena situ sangat mendebarkan gitu. Ya. Mau di mana ini? Nah, dan juga nanti apa? Inilah di sini juga peran Nabi Muhammad SAW dengan doa mustajabnya. Nah, semoga Allah tidak tempatkan kita di Araf, tetapi Allah tempatkan kita nanti di jannahnya Allah. Enggak singgah dulu di Araf, apalagi singgah di neraka. Maka apa? Ketika penduduk Araf itu melihat bagaimana dahsyatnya siksa bagi orang-orang yang zalim itu, maka dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbana la taj'alna 'alal qaumil zalimin. Ya Rabb kami, janganlah Engkau tempatkan kami bersama orang-orang yang zalim itu. Nah, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi dari sini kita paham bahwa di antara kekhawatiran kita dalam hidup bukan hanya karena mungkin kita pernah melakukan dosa-dosa besar lainnya, tapi juga yang perlu kita khawatirkan adalah ketika kita tidak mampu menceraikan kezoliman, ya, kezoliman dari dalam diri kita, sehingga apa? Kezoliman itu akan menyedot kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Kezoliman terhadap sesama manusia itu akan mendatangkan murka Allah. Ya, kita lihat bagaimana hari ini kezoliman besar yang dilakukan oleh Zionis kepada kaum muslimin di Palestina. Begitu luar biasa. Ya. Mungkin bertanya, kok nggak menang-menang gitu. Ya. Bagi Allah itu mudah. Kalau ingin memenangkan Palestina, mudah. Tapi lihat, Gaza itu kecil, membujur panjang, kecil. Ya. Tapi sampai hari ini puluhan tahun dijajah, diboikot, ya, dipakai dinding tinggi, tapi alhamdulillah sampai hari ini berkembang. Ini sebagai ujian bagi kita. Maka apa yang harus kita lakukan sebagai sesama muslim yang ibarat satu tubuh itu? Nah, setidaknya kita, kalau kita bisa bantu dengan fisik, dengan jiwa kita, itu nggak mungkin kan? Tapi bagi Allah nggak ada yang nggak mungkin kan? Tapi berat konsekuensinya kan gitu. Setidaknya kalau enggak bisa dengan harta, ya, dengan bantu. Karena apa? Banyak NGO sekarang ya sudah berada di sana. Termasuk dari Muhammadiyah juga akan membangun rumah sakit di sana. Kenapa? Kemarin rumah sakit dibombardir. Gitu. Nah, masih banyak. Kemudian apa? Kalau enggak ya dengan doa. Doa masa nggak bisa gitu? Bentuk empati kita kepada sesama. Jangan kita apatis. Ya. Kita ini saudara ibarat satu tubuh. Doakan Allahumma ansur ikhwanana mujahidin wa muslimina fi Palestina.
birahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan Allah berikan kekuatan dan kesabaran dan kemenangan kepada saudara-saudara kita di Palestina. Amin ya rabbal alamin. Jadi jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Kezaliman itu sungguh mengerikan, ya. Baik secara langsung ataupun tidak langsung. Karena kezaliman itu merupakan salah satu perkara yang akan menyedot kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi betapa banyak manusia kelak akan merasakan kerugian yang begitu dalam karena kezaliman yang telah dilakukannya selama di dunia. Maka Allah pasti akan membalas kezaliman itu. Maka Rasulullah SAW satu ketika bertanya kepada para sahabatnya, "Atadruna mal muflis?" Kata Rasulullah, "Tahukah kalian siapa orang yang bangkrut itu?" Kata Rasulullah. Para sahabat menjawab, "Al-muflisu bina man la dirham lahu wala mata'." Jadi kata para sahabat, orang yang bangkrut itu menurut kami adalah orang yang tidak memiliki dirham dan juga tidak memiliki harta benda, kekayaan, ya, harta benda. Maka Nabi SAW pun bersabda, "Innal muflisa min ummati ya'ti yaumal qiyamati bis salati wasyami wasakati." Ya, sesungguhnya orang yang bangkrut di kalangan umatku itu adalah orang yang datang pada hari kiamat, yaitu tidak hanya membawa pahala sholat, siam, puasa, zakat, sudah dibawa ini. Sudah orang yang membawa pahala sholatnya, zakat, puasanya dan zakatnya. Wa ya'ti qad satama hadza. Tetapi ia juga datang membawa apa? Mencela ini. Kemudian wa kazafa hadza, menuduh yang ini, dan sudah mencela ini kemudian nuduh yang ini. Wa akala mala hadza, dan memakan harta si ini. Itu kan mengerikan kezaliman itu, ya. Mencela, menuduh, memakan harta orang lain tanpa menuduh. Wasafakah damah, dan menumpahkan darah yang ini juga, gitu. Wadar bahasa, dan memukulnya. Fayu'ta haza min hasanatihi wa haza min hasanatihi. Fa in faniyat hasanatuhu qabla an yuqda ma'alaihi uhisa min khatayahum faturihat alaihi summa turihat finnar. Sehingga apa yang terjadi? Kelak kata Rasulullah SAW, kebaikan-kebaikannya tadi itu, pahala sholat, pahala puasa, pahala zakatnya itu, semua kebaikan-kebaikannya itu akan diberikan kepada orang yang dizaliminya. Apabila amal-amal kebaikannya itu tidak mencukupi, ya, belum selesai perhitungannya itu, ya. Apabila amalannya, kebaikannya itu sudah habis diberikan, sementara belum selesai pembalasan tindak kezalimannya itu, maka diambil dosa-dosa orang yang dizaliminya itu, lalu diberikan kepadanya. Summa turiha finnar, kemudian dia dicampakkan ke dalam neraka. Dari sini kita paham bahwa ternyata begitu mengerikan ketika kita menzolimi orang lain. Kita akan menjadi bangkrut dalam kehidupan kita. Dari sini juga kita paham bahwa apa? Identitas para penduduk neraka itu adalah kezoliman. Ya? Sebab semua dosa kemaksiatan itu, ya,
selalu beririsan dengan apa? Dengan kezaliman. Dengan kezaliman. Maka jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka kita perlu berhati-hati dalam perkara ini. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang bangkrut dalam kehidupan kita ini, sehingga apa? Kita akan menyesal dan rugi dalam kehidupan kita. Rugi besar. Rugi besar. Nah, kemudian Imam Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala menjelaskan kezoliman itu ada tiga macam. Berapa? Berapa, Bu? Kezoliman itu ada 3 macam. Ya. Yang pertama kata beliau adalah kezoliman yang tidak diampuni Allah sebelum pelakunya taubat. Kezoliman yang tidak akan Allah ampuni, ya, sebelum pelakunya taubat. Di antaranya adalah yaitu kesyirik. Itu dosa besar. Menjadikan, ya, menyekutukan Allah, ya, mendatangkan tandingan-tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan itu adalah kezaliman yang besar. Melakukan kesyirikan itu. Inna syirka la zulmun azim. Ya, sesungguhnya kesyirikan itu adalah kezaliman yang besar. Ya, kezaliman yang besar. Nah, sehingga dengan kita melakukan kezaliman yang besar berupa kesyirikan itu, menduakan Allah, maka itu akan menyebabkan amal-amal kita itu habis. Itu mengerikan. Habis amalan kita. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang terdapat di dalam surat Al-An'am ayat yang ke-88, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Zalika hudallahi yahdi bihi may yasha'u min ibadihi. Walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun." Ya. Itulah petunjuk Allah, dengan itu dia akan memberi petunjuk kepada siapa saja di antara hamba-hambanya yang dia kehendaki. Walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun. Seandainya mereka menyekutukan Allah, pastilah lenyap amalan yang telah mereka kerjakan. Amalan yang dikerjakan, amalan yang telah diusahakannya itu akan lenyap, hilang serta. Karena apa? Karena mereka melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka semoga kita bisa memurnikan tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita menzolimi diri kita dengan kezoliman yang besar itu, yaitu apa? Melakukan kesyirikan. Padahal konsekuensi dari kalimat tauhid la ilaha illallah itu adalah bahwa kita betul-betul mengikhlaskan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kan la ilaha illallah, la ma'budan bihaqqin illallah. Tidak ada ilah yang berhak untuk ibadah dengan benar kecuali Allah. Sehingga segala sesuatu yang diseru selain Allah itu enggak pantas. Enggak pantas kita untuk menyebutkan Allah Subhanahu wa taala. Batil. Itu yang pertama. Kezaliman yang pertama adalah itu kezaliman yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum dia bertobat kepada Allah. Itu melakukan kesyirikan. Masuk tadi. Yaitu apa? Alladzina yasudduna an sabilillah wa yabghuna wajha. Menghalang-halangi orang dari jalan Allah dan menginginkan jalan itu bengkok. Al-A'raf ayat 45. Nah, kemudian yang kedua, kezaliman yang kedua yang disampaikan oleh Imam Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala, yaitu kezaliman yang tidak akan dibiarkan begitu saja oleh Allah Subhanahu wa ta'ala
pembalasan, yaitu kezoliman yang dilakukan seorang manusia terhadap sesamanya atau seorang muslim terhadap saudaranya. Itu Allah nggak akan biarkan. Di dunia akan Allah tunjukkan, di akhirat juga akan disisakan. Tentunya. Itu ngeri ya. Di antaranya apa? Itu durhaka sama orang tua. Itu Allah tunjukkan di dunia balasan. Nanti di akhirat juga akan mendapatkan. Kemudian apa lagi? Di antaranya adalah dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Abu Daud dan Ibnu Majah, dan juga hadis riwayat Ahmad dari Abu Bakar radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min sambin ajdara an yu'ajjila Allahul uqubata li sahibi fid dunya ma'a ma yadakhiru lahu fil akhirati minal baghi wa qati'atir rahimi." Tidak ada dosa yang Allah segerakan hukumnya bagi pelakunya di dunia, serta menyimpan sebagiannya untuk di akhirat, kecuali apa? Kezoliman dan memutus silaturahim. Ini berat konsekuensinya. Zolim terhadap saudara kita, maka apa? Rasulullah itu takutlah kalian terhadap doanya orang-orang yang dizolimi, karena doanya mustajab. Doanya mustajab. Maka apa? Di samping itu juga Rasulullah yang memerintahkan, menyarankan, tolonglah saudaramu yang zolim atau dizolimi. Sahabat bertanya kepada Rasulullah, kalau yang dizolimi kami mengerti ya Rasulullah, tapi bagaimana dengan yang zolim? Ditolongnya kayak mana gitu? Nolong ya saudara yang zolim itu gimana? Ingatkan dia agar tidak berbuat zolim. Itu cara menolong. Jadi itu karena mengerikannya, ya, bahaya kezoliman. Balasan kezoliman itu sangat mengerikan. Tadi di akhirat bangkrut, kalau menzolimi sesama di dunia Allah tunjukkan kezoliman itu balasannya. Nanti di akhirat juga disisakan. Ya, durhaka kepada orang tua itu kan zolim tingkat tinggi. Ya. Kemudian melakukan kezoliman sesama kepada sesama, dan juga apa? Memutuskan hubungan silaturahim. Itu mengerikan. Ya. Betapa banyak keluarga yang berantakan, saudara-saudara dia bersaudara, adik-beradik itu berantakan, putus silaturahim karena urusan dunia. Karena urusan dunia. Setelah meninggal orang tuanya, ribut karena harta waris, putus hubungan. Ada yang sebunuhan juga. Itu mengerikan. Ada juga yang durhaka kepada orang tua, tega membunuh orang tuanya karena ingin mendapatkan harta. Itu sangat mengerikan. Maka apa? Di dunia akan Allah tunjukkan azabnya, di akhirat juga akan Allah siksa. Itu mengerikan. Jadi kezaliman itu adalah kegelapan pada hari kiamat nanti. Ya. Maka dari sini kita paham bahwa kezaliman kepada sesama muslim itu adalah utang yang harus dibayar kontan. Akan dibayar kontan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pembalasannya 2 kali lipat. Itu balasan kezaliman itu. Begitu mengerikan. Ya. Kehidupan dunia dan juga di akhirat. Kan ngeri. Semoga Allah jaga kita agar tidak berbuat zalim kepada saudara kita. Itu zalim. Dan Allah telah menunjukkan itu pada zaman dulu. Itu ada seorang laki-laki bernama Usamah bin Qatadah. Usamah bin Qatadah ini menuduh salah seorang sahabat mulia, Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Ya. Tuduhannya sangat
Ia sangat keji tuduhan. Apa tuduhan yang disampaikan oleh Usamah bin Qatadah ini? Bahwa apa? Sa'ad bin Abi Waqqas itu nggak pernah ikut berjuang keluar perang. Dan itu fitnah luar biasa itu. Kita tahu bahwa Sa'ad bin Abi Waqqas itu adalah generasi awal sahabat. Ikut di Darul Arqam, cetakan Rasulullah SAW. Bahkan imannya betul-betul dipertaruhkan untuk Islam ini. Bahkan ujiannya sangat berat Sa'ad bin Abi Waqqas itu. Ujiannya tidak hanya dari orang-orang kafir, tetapi juga dari ibunya sendiri untuk memperjuangkan imannya. Ketika Sa'ad bin Abi Waqqas ketahuan oleh ibunya masuk Islam, ikut bermajelis di Darul Arqam bersama Rasulullah SAW, ibunya mengancamnya, kalau engkau tidak meninggalkan agama Muhammad dan kembali kepada agama nenek moyang kita, maka ibu tidak mau makan dan minum, mogok makan. Sedih gak sebagai anak? Sedih. Sa'ad bin Abi Waqqas itu adalah anak yang sangat berbakti. Ketika mendapatkan ujian itu luar biasa, beratnya ujian terasa. Dibujuk, ibunya nggak mau makan, betul-betul nggak mau makan. Sampai beberapa hari ibunya lemas, ditemuin lagi, dibujuk lagi. Begitu kuat keimanannya Sa'ad bin Abi Waqqas, ya. Barulah dia mengatakan kepada ibunya dengan lembut, ya ummah, wahai ibuku sayang, lau kana laki mi'atun nafsun, sehingga seandainya ibu memiliki 100 nyawa, akhrajat nafsun, kemudian keluar satu persatu nyawa itu karena meninggalkan makan tadi itu, mana tudi, niscaya aku tidak akan meninggalkan ini, agama ini. Insiti fakul, jika ibu mau makan, yuk silakan makan. Kalau kan sudah, ternyata ucapan lembut yang sangat luar biasa itu disampaikan oleh Sa'ad bin Abi Waqqas membuat ibunya terenyuh, sadar bahwa ternyata iman anaknya itu betul-betul kokoh, tidak goncang sedikit pun, tidak goyah sedikit pun, walaupun ujian berat itu dari ibunya sendiri. Dia tetap mata tuki, percaya aku tidak akan meninggalkan diri ini. Begitu luar biasa keimanannya sahabat awal, generasi awal. Tapi apa? Dengan seenaknya Usamah bin Qatadah mengatakan bahwa Sa'ad bin Abi Waqqas itu hanya tidak pernah keluar atau berperang. Padahal banyak sekali ikut berjuang bersama Rasulullah SAW. Kemudian tujuan yang lain apa? Ya, dia juga tidak membagi ghanimah dengan pembagian yang adil. Dia anggap apa? Sa'ad bin Abi Waqqas ini curang. Sa'ad bin Abi Waqqas. Padahal Sa'ad bin Abi Waqqas ini terkenal dengan sahabat yang mustajab doanya. Sahabat yang sangat luar biasa. Ya, doanya itu mustajab. Kenapa pernah ada sahabat yang bertanya kenapa ketika dia berdoa itu selalu dijawab? Karena dia tahu apa yang dimasukkan ke dalam perutnya. Kenapa? Dia betul-betul warak menjaga perutnya ini dari sesuatu yang haram, apalagi haram maupun subhan. Subhan jaga enggak masuk, apalagi haram. Maka apa? Doanya betul-betul dijawab. Sekelas sahabat yang mulia ini, ada yang berani gitu kan? Ya, menganggap bahwa pembagian ghanimah sudah dituduh, ya, nggak mau ikut keluar berperang, nggak, kalau bagi ghanimah nggak pernah hadir, gitu kan? Kemudian dan juga tidak memutuskan perkara itu dengan baik. Itu tuduhan. Maka apa? Ketika berita itu sampai ke telinganya dan itu membuat apa?
berita itu tersebar kan kemana-mana. Maka itu Sa'ad bin Abi Waqqas sebagai manusia biasa marah ya dengan fitnah yang tujuan seperti itu. Kemudian apa yang dilakukan oleh Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu? Dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa doa Sa'ad bin Abi Waqqas? Ya Allah, jika memang orang yang menuduh saya dengan tuduhan yang keji seperti itu karena riya dan sum'ah, maka panjangkanlah umurnya, panjangkanlah kefakirannya, dan hadapkanlah dia dengan fitnah atau cobaan. Doa. Tadi ya, Sa'ad bin Abi Waqqas itu sahabat yang bijak. Maka apa yang terjadi? Ya. Dengan doa itu Allah Subhanahu wa taala langsung mengabulkan doa Sa'ad bin Abi Waqqas. Sehingga apa? Betul Usama bin Qatadah ini betul-betul dipanjangkan umurnya sampai 100 tahun. 100 tahun umur panjang. Kemudian yang ngeri lagi tetap dalam kefakiran. Kefakiran kemudian mendapatkan fitnah ya dari masyarakat. Maka ada yang bertanya kepada Usama bin Qatadah ini, bagaimana keadaanmu wahai Usama? Ya. Jawabannya apa? Ya. Di antaranya dia berada dalam fitnah, kemudian saya terkena doanya Sa'ad bin Abi Waqqas. Tapi apa penyesalannya? Itulah buah dari kezaliman. Di dunia Allah tunjukkan, di akhirat juga akan Allah tunjukkan. Maka apa yang harus kita lakukan hari ini? Kalau kita sudah terlanjur menzalimi saudara kita di dunia ini, maka cepat-cepat kita minta maaf. Ya, kita selesaikan. Agar apa? Nanti di akhirat tidak Allah tunjukkan lagi, atau di dunia tidak Allah tunjukkan kezaliman yang kita lakukan. Karena itu mengerikan. Maka saya mulai dari diri saya pribadi. Kalau seandainya selama ini ada kata-kata dan ucapan atau tingkah laku saya kepada para jamaah semua, bapak-bapak dan ibu-ibu, saya mengharapkan maaf yang sebesar-besarnya. Dimaafkan nggak? Ibu-ibu dimaafkan nggak? Alhamdulillah. Begitupun kita sebenarnya. Mari kita saling memaafkan, saling berpulang. Ya, jangan sampai nanti ini menjadi apa? Menjadi tabungan tidak baik di akhirat kelak. Ya, maka jangan pernah kita menzalimi diri kita. Jangan pernah kita menzalimi orang lain. Karena apa? Balasan kezaliman itu sangat mengerikan.